Langsung saja ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas soal-soal tryout SKG, seleksi kompetensi dasar CPNS. Tapi sebelumnya, saya akan sedikit bahas tentang ketentuan lolos SKG. Jadi, jumlah soal SKG CPNS AG 100 terdiri dari TKP, TWK, dan TIU. TKP atau tes kepribadian berjumlah 35 soal dengan penilaian scoring 1-5, di mana kepribadian terbaik akan mendapat nilai 5. Sedangkan TWK, tes wawasan kebangsaan, ada 30 soal, dan TIU atau tes intelijensi umum ada 35 soal, di mana TWK dan TIU jika jawaban benar maka dapat nilai 5, jawaban salah dapat nilai 0. Skor maksimal dari ketiga jenis soal tersebut adalah 500, di mana nilai maksimal TKP 175, nilai maksimal TIU 175, nilai maksimal TWK 150. Sedangkan nilai ambang batas minimal yang harus dipenuhi peserta untuk bisa lulus yaitu TKP 136, TIU 80, dan TWK 65. Langsung saja kita menuju soal. Tes wawasan kebangsaan. Nomor 1. Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia pada tanggal. Jawabannya C ya teman-teman, 18 Agustus 1945. Berikut pembahasannya. Nomor 2. Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya telah menjadikan bangsa Indonesia berpancasila dalam 3 prakara atau 3 asas, yaitu jawabannya E ya teman-teman, kebudayaan, religius, kenegaraan. Berikut pembahasannya. Kalau TWK harus banyak-banyak berlatih ya teman-teman, banyak-banyak membaca, berlatih, dan mengingat. Insya Allah nanti akan mudah saat mengerjakan. Lanjut nomor 3. Ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai ideologi Pancasila termasuk ke dalam ideologi terbuka karena jawabannya G ya teman-teman, penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Berikut pembahasannya. Nomor 4. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat, jawabannya B, aktual, dinamis, dan antisipatif. Berikut pembahasannya. Selanjutnya nomor 5. Ideologi Pancasila berdasar pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, ideologi Pancasila mengakui kebebasan hak masyarakat, kebebasan manusia dalam rangka demokrasi, tidak melampaui hakikat nilai-nilai. Jawabannya A ya teman-teman, ketuhanan. Penjelasan dibaca sendiri. Nomor 6. Teks-teks yang termuat dalam konstitusi yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil perumusan apa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk, jawabannya A ya teman-teman, membatasi kekuasaan pemerintah. Pembahasan dibaca sendiri.
Nomor 7. Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang jawabannya C ya teman-teman, tertulis fleksibel rigid. Keterangan dibaca sendiri. Nomor 8. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dipenuhi perdebatan yang sengit pada proses pembentukannya, terutama antara para founding fathers sebagai berikut, kecuali jawabannya E. H.O.S. Cokro Aminoto. Pembahasan dibaca sendiri. Nomor 9. Pada masa awal kemerdekaan, negara Indonesia belum mempunyai infrapolitik lengkap, yaitu lembaga-lembaga negara yang mestinya ada sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan aturan peralihan pasal 4, kekuasaan lembaga negara dijalankan oleh jawabannya B ya teman-teman, Presiden. Penjelasan dibaca sendiri. Nomor 10. Problem awal dalam penyelenggaraan negara justru mengingkari dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945 yang berkeinginan adanya jawabannya G. Pembatasan kekuasaan. Lanjut nomor 11. Berdasarkan wujud atau bentuknya, penggolongan tata hukum di Indonesia terdiri atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berikut adalah contoh hukum tertulis kecuali. Jawabannya C ya teman-teman, hukum adat. Lanjut nomor 12. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Ciri-ciri hukum perdata adalah sebagai berikut, kecuali. Jawabannya A ya teman-teman, mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan negara yang mengatur tata tertib masyarakatnya. Pembahasan dibaca sendiri. Lanjut nomor 13. Sumber hukum Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Berikut yang termasuk sumber hukum formal kecuali. Jawabannya adalah E. Pancasila. Pembahasan dibaca sendiri. Lanjut 14. Masalah-masalah yang menjadi jangkauan pengadilan tata usaha negara adalah sebagai berikut, kecuali. Jawabannya B. Bidang politik. Berikut keterangannya. Nomor 15. Kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi adalah pengertian dari sifat kedaulatan. Jawabannya adalah A. Asli. Silahkan dibaca keterangannya sendiri. Nomor 16. Sejalan dengan perubahan politik pemerintah kolonial, Wahidin Sudirohusodo yang sejak tahun 1901 menjadi redaktur majalah Ratna Gumilah melalui majalahnya mempropagandakan pentingnya. Jawabannya adalah C. Pendidikan. Berikut penjelasannya.
Lanjut nomor 17. Pada tanggal 20 Mei 1908, Christophia Scotland applying for England se Arsten oleh pelajar-pelajar kisahnya didirikan organisasi bernama Budi Utomo dengan ketuanya adalah jawabannya B. Sutomo. Berikut penjelasannya. Nomor 18. Ketua Inggris C. Varangiking Nazir Datuk Pamuncak menegaskan politik sebagai senggi perjuangan rakyat Indonesia. Jawabannya adalah E. Non-koperasi. Berikut penjelasannya. Nomor 19. Perkembangan Perhimpunan Indonesia menjadi organisasi politik tertua merupakan hasil usaha. Jawabannya adalah D. Muhammad Hatta. Berikut pembahasannya. Nomor 20. Pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh jawabannya A. Amir Syarifuddin. Berikut pembahasannya. Nomor 21. Republik Demokrasi Timur Leste (RGTL) saat ini belum dikategorikan sebagai anggota ASEAN sepenuhnya. RGTL masih diberikan status jawabannya B. Observer. Berikut pembahasannya. Nomor 22. Sekretaris ASEAN berada di jawabannya A. Jakarta. Berikut pembahasannya. Nomor 23. Tokoh-tokoh yang memegang peranan kunci proses pendirian gerakan non-blok sejak awal adalah sebagai berikut, kecuali jawabannya adalah E. Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic. Berikut penjelasannya. Lanjut nomor 24. Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan yang menonjol antara Indonesia dan Colombo Plan adalah program pelatihan penanganan. Jawabannya G. Drug abuse. Berikut penjelasannya. Nomor 25. Indonesia telah terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2011-2014 dengan perolehan suara terbanyak yaitu 184 pada resume session sidang Majelis Umum PBB ke-65. Jawabannya C. New York. Berikut penjelasannya. Nomor 26. Pembelajaran berbasis teknologi komputer perlu segera disosialisasikan sampai ke sekolah-sekolah di pelosok tanah air. Pernyataan tersebut terdapat dalam buku Pembelajaran Berbasis TIK halaman 32 karya Rahma Arif yang diterbitkan oleh penerbit Fantasi pada tahun 2009. Teknik pengutipan teks tersebut yang benar adalah jawabannya B. Pembelajaran tanda kutip pembelajaran berbasis teknologi komputer perlu segera disosialisasikan sampai dengan sekolah-sekolah pelosok tanah air. Tanda kutip kurung buka Arif, 2009.2 32 kurung tutup titik. Nomor 27. Berikut pembahasan nomor 26. Selanjutnya nomor 27. Keanekaragaman hayati dan pemandangan titik-titik bawah laut di perairan Pulau Lemukutan yang menjadi bagian dari kawasan
Konservasi Laut Gairah KKLG Bengkayang dalam setengah tahun terakhir makin wisatawan. KKLG Bengkayang berada di sekitar 35 km sebelah barat Pulau Kalimantan di pesisir pantai Bengkayang. Di situ terdapat titik-titik pulau seperti Pulau Lemukutang, Ranggayang, Penyata Besar, Penyata Kecil, Baru, dan Babung. Untuk mengisi titik-titik pada teks di atas, kata-kata yang tepat adalah jawaban E. Alam diminati gugusan. Berikut penjelasannya. Lanjut nomor 28. NASA selesai menguji coba sebuah sistem yang baru pertama kali diluncurkan, yaitu sebuah sistem internet antar planet. Jaringan ini akan dapat dipergunakan secara otomatis untuk menyebarluaskan informasi ke bumi, wahana antariksa, dan para astronot. Wahana antariksa biasanya melakukan komunikasi langsung dengan bumi untuk memberikan instruksi kepada rover Mars dalam mini eksplorasinya. Spirit dan Opportunity mentransmisikan data ke orbiter lalu diteruskan kembali ke bumi. MI 23 November 2004. Gagasan utama paragraf tersebut adalah jawabannya adalah A. NASA selesai menguji coba sistem komunikasi baru internet antar planet. Berikut penjelasannya. Selanjutnya nomor 29. Pasar uang dan pasar modal Indonesia belum pulih. Rupiah masih terus mengalami tekanan mengikuti penurunan sebagian besar mata uang Asia. Masalah minimnya pasokan dolar Amerika Serikat di pasar falas semakin mempersulit mata uang lokal ini. Pada penutupan perdagangan falas tanggal 24 November 2008, rupiah melemah hingga 320 poin ke posisi 12.320 per dolar Amerika Serikat. Rupiah bahkan sempat menembus 12.325 per dolar Amerika Serikat. Pelaku pasar cemas karena belum ada sentimen politik dari dalam negeri. Oleh karena itu, pasar lebih memilih memegang dolar Amerika Serikat dalam kondisi pasar global yang sedang rentan ini. Paragraf di atas dikembangkan dengan menggunakan pola sebab akibat karena jawabannya E. Kalimat ketujuh menyatakan akibat, sedangkan kalimat lainnya menyatakan sebab. Berikut penjelasannya. Lanjut nomor 30. Seseorang akan mengembangkan karangan yang bertema upaya mengatasi pergaulan bebas pada kaum remaja di perkotaan. Berdasarkan tema tersebut, topik-topik untuk kerangka karangan yang runtut adalah jawabannya A. Masalah yang timbul akibat pergaulan bebas pada kaum remaja di perkotaan, pentingnya mengatasi pergaulan bebas, langkah mengatasi pergaulan bebas, saran yang dapat dilakukan untuk mengatasi pergaulan bebas. Berikut penjelasannya. 30 soal TWK selesai. Untuk part 1 tes wawasan kebangsaan sampai di sini dulu ya. Untuk tes intelijensi umumnya akan kita berikan di part 2 di lain kesempatan. Oh iya, ada sedikit pesan dari saya. Ternyata dari seluruh proses belajar soal-soal SKG CPNS, poin yang paling penting adalah latihan manajemen waktu. Pengalaman pribadi saya ketika berlatih tryout, waktu 90 menit sudah sangat cukup untuk 100 soal. Tetapi saat praktek mengerjakan ujian SKG CPNS, waktu 90 menit itu tidak cukup. Jangan sampai kalian menghabiskan waktu di salah satu jenis soal saja, sedangkan jenis soal yang lain keteteran. Jangan sampai ya. Makanya berlatih dan teruslah berlatih. Semoga cita-cita dan impian teman-teman untuk menjadi PNS bisa terwujud. Amin.
Terima kasih telah menyaksikan video ini.